Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 10 September 2025. Selama 1 jam depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menyita perhatian publik di Pauman, Indramayu. PPA PPO Bareskrim Polri memberikan pembekalan prakuliah kepada 30 mahasiswa program S1 Polwan Sumber Bintara Angkatan Pertama. Presiden Republik Indonesia memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Di informasi pertama pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia berhasil menemukan persembunyian dan berhasil menangkap 5 buronan kelas kakap Sri Lanka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang paling dicari di negaranya. Kelima buronan yang berhasil ditangkap oleh Polri ini merupakan sindikat kriminal terorganisir nomor 1 kasus peredaran narkoba dan pembunuhan sadis. Kepolisian Republik Indonesia berhasil menemukan persembunyian dan berhasil menangkap 5 buronan kelas kakap Sri Lanka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang paling dicari di negaranya. 5 buronan yang berhasil ditangkap oleh Polri ini merupakan sindikat kriminal terorganisir nomor 1 kasus peredaran narkoba dan pembunuhan sadis. Berlokasi di sebuah apartemen di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat yang menjadi tempat persembunyian, Kepolisian Republik Indonesia melalui tim gabungan Jatan Ras Polda Metro Jaya, National Central Bureau atau NCB, Interpol, Divhub Inter Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka berhasil menangkap 5 orang buronan Sri Lanka. Proses penangkapan ini dilakukan oleh petugas gabungan di lobi apartemen dengan berhasil menangkap 2 orang. Kemudian berlanjut dengan penggerebekan yang dilakukan oleh petugas di sebuah kamar yang berhasil menemukan dan menangkap 3 orang buron yang masih dalam satu sindikat. Kelimanya berhasil ditangkap petugas gabungan tanpa melakukan perlawanan. Diketahui, kelima orang buronan Sri Lanka ini merupakan kelompok kriminal terorganisir yang selama ini menjadi momok aparat Sri Lanka yang kabur ke Indonesia setelah terlibat sejumlah kejahatan berat di Sri Lanka. Di antaranya kasus pembunuhan dan peredaran narkotika, dan kelimanya masuk dalam Interpol Red Notice atau IRN. Salah satu dari kelima buron yang berhasil ditangkap adalah Mandinu Padmasiri Parera alias Kehel Badara Padme, yang merupakan tokoh kriminal yang paling dicari di Sri Lanka, diduga menjadi dalang pembunuhan kelompok lawan di ruang sidang Colombo, ibu kota Sri Lanka pada Februari lalu. Adapun 4 tersangka lainnya yang berhasil ditangkap, yaitu diantaranya berinisial SM, NS, NP, dan LM, sempat dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan didata. Usai dimintai keterangan dan beberapa pemeriksaan, kelima buronan tersebut diterbangkan ke Sri Lanka menggunakan pesawat komersial dengan pengawalan ketat oleh Polri dan Criminal Investigation Department Sri Lanka. Kemudian diserahkan kepada Kementerian Keamanan Publik Sri Lanka melalui mekanisme handling over untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan 5 buron gembong kriminal terorganisir ini merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam memperkuat kerjasama internasional, utamanya dalam pemberantasan kejahatan transnasional dan juga menjaga stabilitas keamanan nasional. Tim Liputan Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menyita perhatian publik di Pauman, Indramayu. Dalam peristiwa ini, 5 orang termasuk anak-anak menjadi korban kejahatan sadis yang dilakukan 2 orang tersangka.
Berikut laporan dari Bribda Muhammad Al-Fikri Reza. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap motif pembunuhan sekeluarga di Indramayu, Jawa Barat. Dua pelaku berinisial R dan P tega menghabisi 5 keluarga anggota hanya karena persoalan sewa mobil. Berikut laporannya untuk Anda. Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Pauman, Kabupaten Indramayu. Pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers Selasa 9 September 2025. Kasus ini bermula dari rasa kesal tersangka R terhadap korban BA yang menolak mengembalikan uang sewa mobil senilai Rp750.000. Terbebani dendam, tersangka R merencanakan pembunuhan dan melibatkan tersangka P dengan janji imbalan Rp100 juta. Pada malam 29 Agustus 2025, kedua pelaku melaksanakan aksinya di rumah korban. Dengan pipa besi, tersangka R memukul korban hingga tewas. Sementara tersangka P menghabisi anak korban dengan cara menenggelamkannya di bak mandi. Total 5 orang menjadi korban dalam tragedi ini. Setelah melakukan aksi keji, pelaku melarikan uang tunai, kendaraan, telepon genggam, serta perhiasan emas milik korban. Polisi yang melakukan olah TKP akhirnya menemukan 5 jasad korban terkubur di belakang rumah. Dua tersangka, saudara P dan saudara R, salah satu adalah mantan residivis. Dulu pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi udah ada pengalaman yang R itu, yang pelaku utama. Jadi ini bisa diungkap rekan-rekan karena memang kerjasama antara kita membackup Polres yang baru kemarin juga mengungkap juga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh petugas anggota. Yang kedua kali, yang ini adalah berawal dari laporan langsung kita membackup Polres menurunkan Inafis gabungan dengan Polres. Hal ini perlu dilakukan karena dengan CSI ini, Crime Scientific Identification, kita menemukan 2 sidik jari yang kebetulan identiknya dengan saudara pelaku. Jadi pengejaran, pengakuan tersangka pun betul. Ke Jakarta dulu, Jakarta ke Bogor, Bogor langsung Semarang, Semarang Surabaya. Karena tidak tahu apa yang dilakukan, dia kembali lagi ke Indramayu dengan mengaburkan dia seolah-olah menjadi ABK kapal untuk berlayar. Petugas mengamankan para pelaku beserta barang bukti, antara lain cangkul, sprei, terpal berceceran darah, dan kendaraan milik korban. Para pelaku terancam hukuman berat. Polisi menjerat mereka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya dari kedua pasal ini adalah dipidana dengan hukuman pidana mati, ya, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan bukti-bukti yang kami sampaikan sini merupakan bukti-bukti yang kita peroleh dari TPKP dan juga ada CCTV yang untuk menguatkan yang bersangkutan ini ada di TKP untuk melakukan aksinya. Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan percaya penuh pada proses hukum yang ditangani pihak kepolisian. Dengan tertangkapnya kedua pelaku, Polda Jawa Barat memastikan kasus ini terus diproses hingga tuntas. Tragedi ini menjadi pelajaran agar persoalan kecil tidak diselesaikan dengan jalan kekerasan. Dari Bandung, saya Bribda Reza, Bitumas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Poli TV dan salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.